Anda kembali di News Malam, pemirsa. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Akibatnya aktivitas warga terganggu, terutama sektor wisata. Listrik padam terjadi di seluruh wilayah Bali pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar, listrik terpantau padam sejak pukul 16 WITA. Begitu juga Badung dan daerah lain. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Menurut warga, pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Dan saat ini sejumlah kawasan di Pulau Bali listrik telah menyala, meski belum seluruhnya. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Laut transfer Jawa Bali mengakibatkan pemadaman listrik di hampir seluruh wilayah di Bali, turut berdampak terhadap suplai listrik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mengantisipasi gangguan tersebut, pihak bandara menyiagakan genset sehingga operasional dan pelayanan tetap berjalan menggunakan suplai listrik dari genset. Laut transfer Jawa Bali yang berdampak pada suplai listrik ke wilayah Bali, termasuk suplai ke Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berdampak sejak pukul 16.30 WITA. Nah, sesuai dengan contingency plan dan SOP yang kami miliki, saat pasokan listrik PLN ke bandara tidak tersedia, maka kami langsung mengalihkan suplai listrik dengan menggunakan genset. Nah, pengalihan sumber listrik ini berjalan cepat, kurang lebih 60 detik. Sehingga genset sudah mulai beroperasional. Nah, sehingga pada saat suplai listrik dari PLN yang sempat terganggu, operasional dan pelayanan tetap dapat berjalan menggunakan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arif Wibowo. Sebelumnya, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogab Wilhan I, dia pun batal digeser menjadi staf khusus KSAD. Sementara itu, Laksada Hersan selaku mantan ajudan Presiden Joko Widodo batal menjabat sebagai Pangkogab Wilhan I. Pemirsa, peringati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan jadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan, yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah.
Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya, warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya, beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyebut jika program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi dan tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah.
Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan saya, kan itu aja intinya. Berarti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. Jemaah haji kloter pertama telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Anyus Malam akan segera kembali.